الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hikmah yang ke-77 ya. Mal arifu man idza asyara wajada al-haqqa aqrabu ilaihi min isyaratihi. Bal arifu man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudihi wantiwaihi fi syuhudihi. Mal arifu bukanlah orang yang arif billah, bukanlah orang yang ma'rifat. Man seseorang yang idza ketika asyara memberikan isyarat, wajada menemukan siapa man al-haqqa Allah Ta'ala, itu aqrabu lebih dekat ilaihi kepada man min isyaratihi dari isyarat yang diberikan. Kalau orang itu menjelaskan sesuatu tentang Allah dan ternyata Allah itu bil haqiqah lebih dekat daripada penjelasannya, itu orang bukan orang yang ma'rifat yang sesungguhnya. Lah terus kalau orang ma'rifat itu kayak apa? Bal'arifu, tetapi orang yang ma'rifat itu adalah man, orang yang la isyaratalah, yang tidak punya isyarat lagi. La isyarata, tidak ada isyarat, lahu bagi man, sudah tidak bisa lagi membuat isyarat. Kenapa tidak bisa membuat isyarat? Li fanaihi, karena ketiadaannya, ketidaksadaran akan eksistensinya, ketidaksadaran atas keberadaan dirinya, fi wujudihi, di dalam kesadaran hanya kepada Allahnya, wantiwaihi, dan karena kemanunggalannya, fi syuhudihi, dalam musyahadahnya kepada Allah Ta'ala. Ini sebenarnya arti yang sudah paling jelas. Tapi fa insyaallah enggak jelas, tetap enggak jelas ya. Kalau jenengan begini jelas, itu pasti S3 kan kelasnya. S3. Orang itu ada orang alim, ada orang arif, ada orang jahil, ada orang bodoh, ada intelektual, dan ada orang yang ma'rifatullah. Orang bodoh gak tahu apa-apa. Orang yang alim, orang alim itu al-alim duna ilmihi. Orang alim itu di bawah ilmunya. Keadaan batin dia itu lebih rendah daripada ilmu pengetahuannya. Dia membahas sholat malam, begini. Dia tidak sholat malam. Dia bahas tentang puasa sunnah, begini. Dia tidak pernah puasa. Paling puasa sesekali. Dia membahas tentang faedah kalimah thayyibah, zikir ini itu pointer. Dalilnya hebat-hebat ini. Dia tidak pernah. Zikiran tidak pernah. Sesekali saja ikut zikiran. Jadi pengalaman batinnya itu lebih sedikit daripada pengetahuannya. Itu orang alim. Intelektual begitu. Jangan kaget kalau melihat ilmuwan ngomongnya gedabrus. Wah, kalau sudah ngomong dalil, ngomong Quran, kalah kita.
Banyak orang-orang yang zauknya hebat, tidak bisa ngomong. Bahkan kalau ngomong itu fasohah saja tidak benar. Ketemu anak-anak TPQ yang sudah tamat, wah habis. Ya, habis. Maka orang-orang alim itu sering diabaikan karena persoalan-persoalan ini. Begitu mengucapkan salam aja udah panjang pendek salamnya nggak pas. Sementara orang yang alim hebat dalam penguasaan ilmu zahirnya, tapi punya keterbatasan dalam amaliyah batiniahnya. Sehingga yang dialami lebih sempit daripada yang diketahui. Terus itu namanya alim itu begitu biasanya, alim dalam artian intelektual. Sehingga ya tidak usah protes. Kenapa di kampus itu tidak terbiasa sholat malam, tidak dibiayai sausang, sampai ngerti sendirilah ya. Bahwa itu memang wilayahnya ya wilayah rasional, kajian rasional. Ya kitanya sendiri saja yang sudah tahu. Jangan hanya punya ilmu yang kemudian tidak dicoba diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Kalau sampai ilmu itu tidak diamalkan, kata Rasulullah, besok di akhirat ilmunya masuk surga, orangnya yang ke neraka. Gitu loh, jadi pisah ilmu sama amal itu. Ya bisa nanti. Waliyadzubillah sumaliyadzubillah. Kalau orang yang ma'rifatullah, ilmunya itu tidak suka diomongkan. Kalau dia ngomong, pasti dia sudah melakukan. Ya, pasti dia melakukan. Orang yang berani cerita haji, sampai pengajian jadi pembicara bab haji yang belum haji, itu ya banyak. Padahal itu ya nekatnya Masya Allah. Ya. Nekatnya Masya Allah. Haji itu ilmu perilaku. Tidak pernah haji kok jelaskan haji lah ya lucu. Orang belum nikah kok jelaskan tentang persoalan pernikahan. Ya orang tidak pernah tahu laut, tidak pernah berenang. Cerita tentang laut dan berenang. Sak bener-benernya ya sih salah. Ini salah. Dia tidak pernah berenang. Laut itu adalah empang yang luas sekali. Ya diguyu sama orang yang sudah setiap hari di laut. Empangnya mbokmu dah. Ya gak ada. Laut tuh empang. Nah begitu. Pengalaman batin itu begitu. Pengalaman itu batin begitu. Gusti Allah itu adil. Ya. Ada orang yang dikasih mulutnya itu lincah banget. Ngomong enak. Tapi belum tentu pinter. Ya. Ada orang yang pinter, kadang-kadang ngomongnya nggak enak. Ada dosen yang pinter, kalau jelasin kamu tidur. Ada dosen begitu itu ada, ya, tidur. Gusti Allah tidak ngasih retorik kemampuan bicara yang bagus. Ya kalau dicari sebabnya biasanya sejak mudanya kayak kamu jarang bicara, jarang diskusi, ya. Jarang bicara, jarang diskusi. Saya dulu juga diem sebenarnya, tidak pernah banyak ngomong kalau sekolah. Cuma karena setiap lomba cerdas cermat harus jadi juru bicara, jadi terus dipaksa harus ngomong. Ngomong cepet itu gara-gara sering jadi juru bicara dulu P4 ya. Lomba P4 itu nilai ditentukan dari kecepatan menjawab. Semakin cepat menjawab, semakin banyak soal yang bisa diambil, semakin cepat nilai tidak terkejar yang lain. Saya kalau ngomong dulu gak karu-karuan. Wapal. Semua pasal-pasal itu hafal, semua undang-undang udah di luar kepala, semua GBHN. Ya. Tidak dilombakan Quran, ya GBHN itu dulu gak karu-karuan ya.
Tapi ya itu tetap ada pentingnya, ya manfaatnya. Ngomongnya jadi lancar. Maksud saya 7 minute speech itu tetap digalakkan ya. Teman-teman yang program hiwar apa tak gitu ya, itu supaya terbiasa. Memang harus latihan bicara itu. Latihan pegang forum, itu latihan. Saya ngimami tahlil di desa, orang sak desa itu sejak SMP. Gara-gara bapak yang biasa ngimami tidak bisa, terus saya disuruh mewakili. Dan saya anak SMP, saya pikir tidak mungkin jadi imam. Tahu-tahu di sana tidak ada yang mau ngimami. Anaknya Pak Le, waduh mumet saya. Ya situ pertama mimpin tahlil keringat dingin sampai orang kayak baru keluar dari rumah sakit, pucetnya karuannya. Tapi ya memang harus begitu itu ya. Paksa-paksain untuk jadi pembicara apa supaya muncul kemampuannya ya. Tapi itu semuanya tidak ada artinya kalau kita tidak istiqomah ibadah, tidak belajar bangun malam. Saya kalau ngomong ke guru-guru PAI yang dari Tarbiyah ini, saya bilang, kalau kamu tidak mau praktek ibadah, gak usah jadi guru PAI, ngerusak-ngerusak saja. Kalau tidak mau belajar istiqomah sholat malam, tidak usah jadi guru agama. Kalau tidak mau belajar puasa Senin Kamis atau tengah bulan, minimal itu. Tidak usah jadi guru agama. Ya terserah, entah guru olahraga, guru cerita, terserah, pokoknya jangan guru agama. Karena agama itu pengalaman, ya pengalaman batin. Terus mau ngomong apa kamu tentang sholat malam kalau tidak pernah sholat malam? Tidak tahu gimana susahnya bangun malam, perjuangan batin menjaga istiqomah, kan tidak ngerti. Nah, kalau tidak pernah puasa Senin Kamis, berusaha istiqomah Senin Kamis, kan tidak tahu ya apa repotnya jaga istiqomah Senin Kamis itu. Ya apa tantangannya, ya apa godaan dari teman yang selalu ngajak makan kalau Senin Kamis. Selasa Rabu ya gak ngajak. Jumat Sabtu Minggu ya gak ngajak. Giliran Senin Kamis, ayo tak bosi, mangan di di. Oh dasar gitu ya. Ya gini ini. Biasanya kan penyakitnya yang baru-baru belajar puasa begitu. Pas waktu puasa itu pas. Yang waktunya makan di sana, kondangan, makanannya enak-enak. Ya biasa gitu itu. Nggak pernah nginep di hotel, pas waktunya puasa ya kok pas nginep di hotel, makanannya macam-macam, ya serasa aneh. Ini ya tidak gampang, berjuang itu tidak gampang, latihan tidak gampang. Nah karena itu orang banyak tidak kuat, ya menjaga istiqomah ibadah itu tidak kuat. Kalau istiqomah ibadah tidak kuat, ya gak mungkin kebuka ruhaninya. Nah orang yang kuat menjaga ibadah biasanya orang yang tidak banyak ngomong. Itu kuat ibadahnya, tidak kayak ngomong. Pikiran kuat, wiridan kuat, dibuka oleh Allah batinnya. Sehingga yang dia rasakan tentang agama ini jauh lebih luas daripada yang diomongkan. Maka wal arifu fauqa ilmihi. Orang yang makrifat itu di atas ilmunya. Gitu ya. Yang diomongkan itu sedikit yang dia alami. Terlalu banyak rahasia yang dia tidak pernah ceritakan. Dan yang istimewa-istimewa tidak pernah diceritakan. Persis seperti perempuan dengan perhiasannya. Yang ditampakkan sehari-hari itu bukan perhiasan mewah yang sebenarnya. Perhiasan mewah yang sebenarnya dia simpen. Nunggu momen yang memang sangat istimewa. Kalau enggak ya enggak dipakai. Ya begitu orang-orang alim. Ya, alim. Tapi orang yang makrifat lebih dari itu. Ya, orang makrifat itu sudah tidak bisa lagi memberi isyarat. Kenapa? Karena habis kesadarannya,
terkuasai oleh representasi ketuhanan. Ya, karena kesadarannya habis oleh batin yang fokus ke hadirat Allah. Sehingga kesadaran pada dirinya itu udah ada. Gitu loh. Sudah tidak bisa nyadar ke diri aja nggak bisa. Sadar bahwa diri ada itu nggak bisa, nggak ada. Jadi saking habisnya kesadaran kepada Allah Ta'ala itu namanya fana. Fana itu kalau anak baru belajar tasawuf biasanya fana, hancurnya seseorang. Apa nih sing hancur? Kok fana diartikan hancur? Fana adalah ketiadaan, yang tiada apanya? Tiadanya diri seseorang, maksudnya apa? Tiada diri itu. Pikiranmu itu loh, sudah tidak lagi mikir diri sendiri, saking fokusnya kepada Allah, sampai sudah tidak tersisa kesadaran pada dirinya. Gitu loh, saking hebatnya orang fokus tawajuh kepada Allah. Dan itu bukan dari usahamu, awal memang usahamu. Awal memang kamu yang berusaha untuk menyingkirkan semua yang ada di pikiran kita selain Allah. Dan saya masuk ke jamaah thoriqoh. Berangkatnya dari orang yang alim menjadi makrifat, dari orang yang tidak makrifat menjadi makrifat. Itu pintunya di mana? Zikir. Zikir yang mana? La ilaha illallah. Baru Allah. Selama orang itu masih tertarik dengan segala sesuatu selain Allah, ukuran tertarik, gerengseng maksudnya syahwat, ada hawanya. Oh, pengarangnya. Kalau kamu puasa, terus lihat makanan, itu semua makanan kayak narik-narik kamu kan. Mau lihat es doger. Yang semula setengah haus itu jadi 5 kali lipat kehausan. Es doger, merem ya sih ketok ya es doger. Es campur. Apa senengane? Ya es krim, pokoknya kalau begitu-begitu kalau puasa itu kan Masya Allah godanya. Mana orang jualnya di pinggir jalan semua. Kita yang ngelihat itu, waduh, itu kepinginnya itu lebih hebat daripada rasa yang sebenarnya. Waktu kamu ngelihat makanan itu, seolah-olah sak dalan itu mau dibeli semua. Rasanya waktu melihat es campur itu, kayaknya kalau diminum sampai sak rombong-rombongnya itu kita masih haus gitu ya. Itu namanya tarikan makanan. Ya. Kalau orang nafsu terhadap lawan jenis masih bergejolak, kayaknya mau kawin 4 itu saya kurang. Gitu loh ya. Saya kurang. Setiap ketemu perempuan, aku kepingin yang begini juga, aku kepingin yang ini juga. Rewebut. Ya, rewebut. Nah itu penyakit. Itu namanya syahwatnya kuat. Dan ini bukan ilmu. Semua akan mengalami. Dan semua berangkat dari titik kerakusan. Rakus ke makanan, rakus ke lawan jenis, rakus ke pangkat jabatan. Tidak ada orang yang terlahir terus langsung lihat makanan, terus ithar, langsung ithar. Silahkan makan, aku nanti sisanya aja. Tidak ada orang begitu itu. Ya, nggak ada orang begitu. Ya, sehebat-hebatnya tetap ada usaha. Ya bahwa tetap ada orang yang memang bakatnya itu nanti senang mendahulukan orang lain. Ya, tapi saya tetap kepingin pertama tetap ada. Dia tetap ada ikhtiar untuk ya udahlah saya nak makan dulu nak apa-apa. Tapi ya kasihan kalau nanti kamu punya anak yang punya bakat ithar. Itu kasihan. Karena insya Allah di pondok dia kelaparan terus.
Ya kelaparan terus karena dia nggak bisa makan. Temen dahulu kan temennya saya nanti saja. Ya nanti saja entek di pondok nanti saja. Nanti saja itu ndak ada di pondok nasihatnya nanti. Ya sekarang ya sekarang. Ya sekarang. Pangkat jabatan. Ndak ada orang yang ndak senang uang, ndak senang pangkat jabatan. Ya kan, anda semua akan senang. Wong jadi pejabat itu dimuliakan, mana-mana pintu dibukakan, didahulukan, dielulukan. Yang terhormat, yang terhormat. Yes. Difasilitasi, dikasih mobil paling bagus. Wah, orang semua kepingin ya. Begitu pulang, dipandang oleh masyarakat, dihormati keluarganya. Siapa sih tidak kepingin? Nah, ini tarikan dunia namanya. Ini namanya sihir dunia. Ya, sihir dunia lebih hebat narik orang. Nah, kalau kita masih ngerasa adanya makanan, adanya lawan jenis, adanya pangkat jabatan, adanya harta, itu membuat batin kita bergejolak untuk merebut sebanyak-banyaknya. Bahkan bisa-bisa sampai mengancam batas-batas kehalalan Quran hadis. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Terus gimana cara meredam? Meredamnya dengan la ilaha illallah. Kalau masih ketemu makanan enak, ngiler. Ketemu orang ganteng atau perempuan cantik, bingung. Ketemu orang pangkat, kamu takluk karena kepangkatannya, karena jabatan. Ketemu uang, kamu tergiur untuk mendapat. Kalau sudah begini, tidak ada yang lebih manfaat untuk membersihkan batin supaya bisa ma'rifat kecuali zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan suara keras. Yang banyak berarti kamu ahlinya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha selain Allah dilepas dari batin. Itu fungsinya. Jadi dinafikan. Karena masih ada kotoran yang selain Allah di batin kita. Maka harus dibersihkan. Bersihkannya itu dengan barokah kalimah la ilaha. Nah nanti baru ditancap Allah yang belum ada di hati itu ditanam. Illallah. Loh itu loh. Rahasianya kenapa kok pakai la ilaha? Karena masih ada yang selain Allah yang ganggu kita. Yang membuat kita berpaling dari Allah. Kalau batin ini berpaling dari Allah, wong makrifat itu fokus batin melihat Allah. Tidak bisa, ini harus dibersihkan. Membersihkannya pakai la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah la ilaha illallah tapi tetap bingung pikirannya ngelanyar-ngelanyar. Ya terusin. Terusin. Karena la ilaha illallah seperti makalah sebelumnya, hikmah yang sebelumnya keberapa itu, jangan tinggalkan zikir karena adanya kelalaian di dalam zikir. Karena lalai dari zikir lebih jelek daripada orang yang zikir dengan kelalaian. Sak jelek-jeleknya orang yang zikiran ngelamun-ngelamun, tetap lebih bagus, lebih utama dibanding orang yang tidak pernah zikiran karena lalai. Jadi tetap tinggi itu, jadi terusin saja. Nanti zikir la ilaha illallah yang lalai itu akan beraksi di dalam batinmu, terus menyempitkan wilayah selain Allah. Nanti semakin besar. Fokus batinmu ke Allah semakin besar, semakin besar. Karena secara ruhaniyah, setiap kamu mengucapkan la ilaha illallah, itu akan nambah nur di hatimu. Nur tambah nur, tambah nur.
Saya sudah Nur Yasini namanya Pak. Saya Nur Laila. Ya enggak ya tetap. Ya. Iman itu apa sih sebenarnya? Iman itu sebenarnya nur tauhid di dalam hatimu. Jadi kalau kamu baca la ilaha illallah, nur tauhid ditambah nur tauhid. Itu loh. Kalau nur tauhid ketambahan nur tauhid, berarti kan tambah bagus imanmu. Itu maknanya hadis jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaiki imanmu itu dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya hafal hadis ini dari kecil, tapi saya tidak ngerti. Jadi pokoknya saya la ilaha illallah biar iman saya tambah. Tapi tidak ngerti, kok nambahnya bagaimana nambahnya? Ada pertanyaan itu, cuma tidak berani nanya ke bapak. Cuma saya pikir sendiri, apa ya? Ini setelah baca kitab-kitabnya Syekh Nata'illah, kitabnya Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, terus baru, oh gitu ya. Kata Syekh Abdul Qadir, iman itu adalah awalnya ditanam Allah di batinmu waktu ada, di rohmu waktu ada di alam lahut. Terus diturunkan roh waktu di alam lahut itu namanya roh Qudsi. Terus diturunkan di alam Jabarut, ditanamkan oleh Allah bidarut tauhid. Benih tauhid, yaitu iman. Yaitu nur dari Allah. Terus dibungkus dengan nur Jabarut. Terus roh tadi berubah nama menjadi roh Sultani. Kemudian turun lagi di alam malakut, dibungkus dengan nur malakut. Namanya berubah lagi, roh ruwani. Roh ruwani. Kemudian diturunkan lagi di alam mulki wasyahadah. Alam yang bisa kita saksikan. Dibungkus oleh Allah dengan badan kasar jasad. Yang di situ ada nafsu. Nah, nafsu punya selera yang berbeda dengan ruhani. Kalau ruhani itu tidak punya kepingin kecuali dekat Gusti Allah, tidak ada yang dirindukan kecuali bermesraan dengan Allah dalam ibadah, nafsu beda. Nafsu itu senang makan, senang minum, senang kawin, senang istirahat. Senang pangkat, jabatan, senang uang. Guys, ini. Akhirnya kita, kata Syekh Abdul Qadir, gara-gara kamu dimasukkan ke badan, yang di badan ada nafsu, yang dia narik-narik kamu kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kamu jadi lupa al-watanul asli, negerimu yang sebenarnya. Kita bukan orang dunia, kita bukan orang Indonesia, kita itu aslinya makhluk bangsa ruh yang diuji Allah untuk hidup di dunia ini. Dikasih batas waktu. Ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, pokoknya dikasih batas waktu. Dalam batas waktu itu kita dituntut untuk bisa mencari jalan awal kita dicipta. Supaya balik bisa ketemu Gusti Allah lagi. Kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada yang bisa melahirkan orang itu kembali, membedah hijab-hijab yang tadi disampaikan, sehingga terbuka kembali mata batinnya melihat Allah, kecuali melihat tajalli Allah maksudnya, kecuali orang itu mendapatkan didikan la ilaha illallah yang langsung sambung ke Rasulullah. Kalau kamu tidak dapat dari orang yang benar-benar ittisolu sanahnya benar-benar sambung ke Rasulullah, kata Syekh Abdul Qadir, tidak akan bisa robek.
Ya, tidak akan ada kasyaf. Kalau tidak kasyaf, ya tidak mungkin ma'rifat. Tidak mungkin ma'rifat. Maka secara teknisnya, yang buka orang ma'rifat, ya la ilaha illallah. Kalau kamu sudah tenang, ya, melihat makanan enak kayak apapun, biasa. Sudah enggak ribut, kamu enggak bingung. Melihat perempuan kayak apapun bentuknya, meskipun kamu tak ajak ke Pulau Dewata, sing ngajak ilu sopo. Kamu pergi ke luar negeri kemanapun, sudah enggak bingung kamu, enggak kepingin. Ya, lihat di pantai orang-orang enggak pakai baju, enggak kepingin. Ya enggak kepingin. Ya kalau lihat orang pangkat jabatan, ya sewajarnya lah, yang memang kamu di situ ya kamu serius, tapi kamu ya enggak minder ketemu orang kayak apapun, ya biasa. Ketemu orang kaya ya biasa. Ketemu orang miskin ya kita tidak menghina. Kalau sudah begini, hatimu sudah ndak goncang, ditempeli pakaian bagus, branded, ya gak sombong. Dinaikkan mobil mewah, bagus, kamu ya ndak gumede, ndak merasa besar, didudukkan sebagai direktur, sebagai kepala, ya biasa aja. Ndak membuat kamu berubah untuk gila hormat. Ndak, dulu ya. Ditumpuk oleh Allah kekayaan di dirimu, ya biasa kamu. Nggak pernah merasa punya uang, nggak pernah merasa punya jabatan, nggak pernah. Tapi jangan sampai nggak pernah merasa punya istri, wah ruwet nanti gitu loh ya. Nggak begitu. Ya, kalau sudah tenang begini batinmu, nggak ada zikir yang lebih manfaat dari Allah, Allah, Allah. Loh itu, zikir sirri, zikir khafi di hati Allah, 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 Allah. Jadi kalau orang nanya, mana zikir yang utama itu? Zikir dengan suara la ilaha illallah atau zikir yang tanpa suara Allah, Allah. Lihat siapa orangnya. Kalau pemula tidak ada yang lebih manfaat dari la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bersih-bersih. Nyabut akarnya, nyabut pohon-pohon yang tidak berguna. Illallah itu menanam pohon tauhidnya, membangun bangunannya. Nah kalau ada orang semak belukar masih kayak apa, kemudian sisa-sisa tebangan pohon masih tiba-tiba langsung dibangun, ya kacau. Ya, orang-orang kelompok sebelah itu pikir itu yang penting, tidak perlu pakai suara. Hati kita, iya benar ayatnya memang itu. Tapi mbok ya dilihat ayat lain. Ya. Adzinallah an turfa'a sautahu. Lah itu apa? Ndak zikir keras. Wa yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Itu Allah ngizini di masjid itu untuk ngangkat suara kenceng-kenceng, meskipun akan ada sekelompok orang yang akan merobohkan, kata Allah. Kebiasaan yang begitu, enggak apa-apa, memang begitu. Jadi begitu, nanti akhirnya dibuka, ya orang bisa sampai. Ya. Kalau sudah begitu, maka orang itu akhirnya tidak bisa menjelaskan. Karena kalau orang itu benar-benar sudah sampai ma'rifatullah, dia benar-benar menyaksikan keagungan Allah, itu terus gak bisa ngomong. Kenapa? Saking kagumnya, saking bingungnya, sehingga habis semua kesadaran, sehingga tidak ada isyarat lagi, gitu loh. Itu yang dimaksud bahwa bukan orang makrifat yang kalau dia memberi isyarat, ternyata keberadaan Allah itu lebih dekat pada dirinya daripada isyaratnya.
Tetapi orang arif itu orang yang sudah tidak punya isyarat lagi. Karena dia sudah tenggelam dalam kesadaran ketuhanan, dia tidak sadar pada dirinya, bahkan dia tidak sadar kepada dirinya yang tidak sadar. Sekarang kita baca penjelasan dari Syaikhul Majid Asy-Syarnubi, yakni yang dimaksud dengan makalah atau hikmah yang disampaikan Syekh Mu'ta'ilah. Laisal ariful kamilu, bukanlah orang yang ma'rifat secara sempurna fil ma'rifati di dalam kema'rifatannya. Man, orang yang idza asyara, ketika memberikan isyarat. Gini, orang itu dalam menjelaskan kebenaran ada 3 jenis. Ada yang menjelaskan, ada yang memberi isyarat, ada yang cuma ngasih lambang, simbol. Ya. Semakin orang itu main dengan simbol, itu semakin tinggi makom. Ya. Maka kalau sampean ketemu wali tidak banyak ngomong. Misalnya ada laki-laki perempuan matur ke wali mau nikah. Wali kan sudah ngelihat di Lauhul Mahfud ini bakal bisa nikah tapi nanti cerai. Tidak ngomong. Ya. Kalau walinya kelas rendah sih ngasih isyarat. Yo, itu loh. Bebek itu kalau bareng-bareng dengan ayam, ya bisa. Tapi yang namanya bebek, ya bebek, ayam, ya ayam. Ini isyarat sebenarnya udah. Cuma yang diajak ngomong, ya iki opo, saya ini udah mau belajar ternak. Kok diajari bebek sama ayam ya? Memang kelas kita masih kelas bebek, kelas ayam. Ya gak ngerti. Sudah dikasih isyarat tak ngerti. Gitu loh ya, ngerti isyarat tak ngerti. Minta dijelaskan. Kalau sudah menjelaskan itu ulama. Kalau sudah menjelaskan itu ulama. Quran banyak isyarat-isyaratnya. Banyak isyarat-isyarat. Ada yang cuma lambang. Begitu datang mau minta izin nikah, terus yai cuma ngasih kayak huruf Y. Serat Y. Terus begitu dapat Y, berarti ini yes. Orang itu soalnya kadang karep pingin kawin, jadi yes ini yes. Yes, kalau huruf N berarti no. Apa walinya salah? Enggak. Yang salah membaca lambang. Orang alim itu ngelihat Lauhul Mahfud, kadang yang kelihatan lambang. Lauhul Mahfudnya sama, tapi menafsirkannya bisa beda. Sehingga kadang orang alim itu keliru, bukan karena dia tidak ngelihat Lauhul Mahfud, tapi nafsirkannya yang beda. Itulah. Ya itu gara-gara ngelihat Y tadi. Yang satu bilang yes, yang ngerti enggak. Ini awalnya satu jalan, terus pecah menjadi 2. Nanti bakal bisa. Loh itu repot. Sampean kalau lihat Rebo Wekasan, ya Rebo Wekasan, ayat-ayat Salamun, ya diputer, Salamun diputer. Terus itu ada rumus, ada hurufnya, ada angkanya, itu simbol. Zaman terus bitengah, dolala, finar, naro dewe, dolala dewe, gitu loh ya. Kalau kamu goblok, jangan sok-sokan mempelajari ilmunya para wali yang bukan lagi penjelasan, bukan isyarat, tapi udah simbol. Gitu loh. 165, udah simbol, sampai jangan, sampai kalau nggak ngerti, itu sudah main di level yang tinggi. Gitu loh ya. Jadi ilmu Islam itu keren. Ya, ada bahasa simbol itu ada di Islam. Ya, ada bahasa simbol. Kalau sudah ngerti itu kamu, berarti
Keren kita itu ya. Ulama kita, wali-wali kita itu sudah bermain dalam bahasa-bahasa itu. Ya. Coba kalau sampean baca tasawuf, ada anggur, ada kaca, ya gitu kan? Anggur, kaca, mabuk. Ini bahasa-bahasa simbol yang dia pakai. Bukan kemudian minum arak. Berarti wali itu minum arak semua ya loh, ayo repot. Bahasa majazi dimaknai hakiki. Ya wis gak usah belajar tasawuf. Ya mau dia kan rusak semua nanti. Bukanlah orang yang makrifat yang sempurna di dalam kemakrifatannya. Man orang yang idza asyara ketika dia memberikan isyarat ila syai'in kepada sesuatu min asrarit tauhidi dari rahasia ketauhidan Allah. Wajada nemokno sapa man al-haqq, wajada menemukan siapa orang itu al-haqqa kepada Allah Ta'ala Maha Luhur Allah wa syahidahu dan menyaksikan siapa orang itu hu kepada al-haq Allah, menyaksikan qabla tilkal isyarah sebelum isyarat itu, sebelum isyarat itu. Li'annahu karena sesungguhnya orang tersebut hina idzin pada saat itu yakunu ada siapa man itu baqian eksis tetap ma'a nafsihi bersama dirinya sendiri wa mulakhidhan dan campur dan apa bersahabat ya campur. Anna hunaka sesungguhnya di sana isyaratan wa musyiron. Ya, di sana ada isyarat dan orang yang memberikan isyarat itu, sebagai orang yang memberikan isyarat itu, ada isyarat dan sebagai orang yang memberikan isyarat itu. Fahuwa maka dia man itu ma'al aghyari masih disertai bersama aghyar. Aghyar itu berbagai hal yang beralih-alih, berganti-ganti, mengacaukan pikiranmu dari fokus ke hadirat Allah. Itu aghyar namanya. Kalau sholat ya, kamu zikir. Mau zikir Allah, 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 Allah. Zikir Allah, Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Ini nanti Anies nyerang apa lagi ya ke Prabowo ya, illallah, la illallah. Terus Ganjar kira-kira bela siapa? Illallah, la ilaha illallah. Kalau begini, ya repot gitu loh ya, karena kita masih ya, itu namanya aghyar. Terus keanis-anisan, gak kan manus illallah, la ilaha illallah. Sudah lepas kamu nak mikir itu. Nanti kira-kira ada buah pun enggak ya setelah ngaji itu. Jadi ganti-ganti. Sudah kamu tolak, aku enggak mikir buah. Illallah. Nanti ini jadi rapat atau enggak ya. Ya. Illallah, kamu terus ganti-ganti, ya itu aghyar itu ganti terus di pikiran. Ya, ganti-ganti terus. Ya. Nggak bisa, orang pada masih awal masih di dalam aghyarnya, ganti-ganti terus. Itu orang-orang yang belum arif, kalau kayak begitu itu belum marifat. Kalau cuma pinter buat isyarat, padahal sesungguhnya Allah lebih dekat pada orang itu daripada isyarat yang diberikan. Itu belum makrifat yang sebenarnya, gitu loh ya. Bukan makrifat yang sebenarnya.
Lah nyapa sampean ngei isyarat? Wong yang sampean kasih isyarat itu lebih dekat daripada isyarat yang sampean kasihkan. Gitu kan? Ya berarti sampean belum mengerti yang sampean isyaratkan. Gitu ya. Maka kalau mau ngomong tentang Gusti Allah yang hakiki ya enggak usah ngomong. Karena setiap penjelasan tentang Gusti Allah sebenarnya enggak seperti itu. Karena penjelasan tentang Allah itu adalah syai'un. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un. Ayo. Berarti kalau penjelasan itu syai'un, padahal Allah laisa kamitslihi syai'un, terus sampean mau jelaskan Allah dengan apa? Jadi Gusti Allah yang sebenarnya, ya enggak usah dijelaskan. Rasakan, alami. Ya, rasakan, alami. Kalau memang mau ngerti Gusti Allah, rasakan, alami. Apa sih gunanya penjelasan tentang durian adalah? Apa gunanya apa? Durian adalah sebuah buah yang banyak duri-durinya, yang di dalamnya itu warnanya kekuning-kuningan, rasanya ada manis-manisnya, ada ini. Katanya orang yang sudah biasa ngajari orang, penjelasanmu tentang durian adalah gitu, itu tidak memberi manfaat banyak. Terus gak usah dijelaskan, kumpulkan, taruh durian di depannya, belah duriannya, makanan. Begitu dirasakan, oh kok enak ini? Ya itu durian. Loh gitu loh. Saya jelaskan, makrifat adalah begini-begini. Ya mumet. Gitu loh ya, mumet. Laut adalah, menjelaskan laut pada orang yang tidak pernah turun gunung, dia selalu di gunung. Laut itu ya kayak empang, gede tapi begini. Itu yang bayangkan terus bingung. Empang gede. Terus pinggirnya piye terus empang koyo gitu itu ngurasnya gimana? Nah ya repot. Mending wes ayo besok Sabtu kita bawa mobil. Langsung bawa ke mana Anyer. Terus iki apa? Ya iki laut gitu loh ya. Ya iki laut. Laut bahasa Indonesia. Kalau laut bahasa Jawa, istirahat gitu loh ya. Nah, wali-wali biasanya ngajari orang itu enggak dengan banyak omong. Ya ditenggelamkan, suruh ngerasakan, tenggelamkan, suruh ngerasakan. Gitu. Bal'ariful kamilu, akan tetapi orang yang makrifat yang sempurna adalah man orang yang la isyarata lahu, tidak ada isyarat bagi man. Aslan, sama sekali. Kalau mau diartikan secara usul, ya sama sekali masyhudan dalam keadaan dia musyahadah. Ya, dia senantiasa musyahadah. Kenapa dia tidak punya isyarat sama sekali sudah? Tapi dia dalam keadaan musyahadah. Kenapa kok tidak ada penjelasan itu? Tidak ada isyarat bahkan. Lifanaihi anha. Karena kefanaan dia terhadap isyarat. Sudah tidak bisa. Tidak ada lagi isyarat. Dia sudah terlalu fokus kepada Allah. Fana kepada selain Allah, ya, fi wujudihi ta'ala, karena dia tenggelam di dalam wujud tajalli Allah Ta'ala. Kalau diartikan wujud Allah Ta'ala, bahaya. Orang bisa salah paham. Wujud tajalli Allah Ta'ala. Fala yashhadu, maka tidak menyaksikan siapa man illa iyahu, atau al-arif. Maka tidak menyaksikan orang yang makrifat yang kamil, illa iyahu, kecuali hanya Allah semata.
Wa qauluhu, adapun pernyataan Syekh Mu'athaillah yang mengatakan wantiwa ihi fi syuhudi, manunggalnya seseorang di dalam penyaksian terhadap al-haq. Frase ini merupakan atfun tafsirun. Mubtada'nya wa qauluhu, khobarnya atfun tafsirun. Itu merupakan atof tafsir. Kalimat wantiwa'uhu fi syuhudihi itu atof tafsir. Ada atof tafsir, ada atof muradi. Kalau atof tafsir, kalimat kedua atau kata kedua yang diatofkan kepada sebelumnya, maktufnya itu lebih umum digunakan. Lebih umum digunakan, lebih masyhur digunakan daripada kata sebelumnya. Tapi kalau kata sebelumnya yang lebih masyhur, walaupun itu muradif sebenarnya, maknanya sama gitu loh ya. Maknanya sama. Tapi yang lebih kuat, yang lebih sering digunakan adalah kata pertama itu. Nah itu namanya atof muradif. Tapi kalau kata kedua justru yang lebih kuat, lebih terkenal, lebih sering dipakai daripada kata yang seawal, ya, maka itu disebut atof tafsir. Maka intiwa diatofkan kepada fana. Nah, kalau menurut penilaian Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi, kata intiwa lebih umum dipakai daripada kata fana. Gitu ya. Sampean jangan debat saya. Kalau mau sampean mau ya lebih banyak fana daripada intiwa. Ya debatan Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi, jangan debat saya gitu loh ya. Saya cuma menjelaskan makna atof tafsir itu gitu loh. Jadi kata intiwa lebih masyhur daripada kata fana. Enggak Pak, saya membaca kitab itu fana lebih banyak dipakai daripada intiwa. Ojo protes aku, gitu loh ya. Ini mestinya jangan atof tafsir, mestinya atof muradi. Ya sana protes nang Abdul Majid. Ya. Wal isyaratu indas sufiyati. Beda faham, beda analisis pada begini ini gak dosa ya. Asal jenengan tahu persis duduk permasalahannya. Kalau misalnya kok dalam bacaan saya di berbagai kitab dan literatur kata fana lebih masalah, lebih sering, lebih lazim, lebih masyhur dipakai daripada kata intiwa. Ya berarti mestinya ini atof muradif. Ya enggak apa-apa, silakan. Kalau di kampus kan enggak apa-apa, beda itu enggak apa-apa. Yang penting argumennya benar. Daripada sama tapi enggak ngerti argumen, enggak penting. Itu yang membuat orang dihargai. Kenapa Imam Malik begitu sayang pada Imam Syafi'i? Padahal kalau dilihat hasil fatwanya kan ngelawan semua. Nggak ada nurut-nurutnya Imam Syafi'i itu. Wong Imam Malik mengatakan, aku tidak senang kalau muridku itu baca Fatihah pakai bismillah. Malah Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa, tidak sah sholatnya orang tidak baca bismillah. Kurang ajar. Kalau orang tidak ngerti duduk perkara, gitu loh ya. Kan harusnya bentrok Imam Malik sama Imam Syafi'i. Loh kok saling menyayangi? Kata Imam Malik, orang kunut itu sebelum rukuk. Tanpa ngangkat kepala, tanpa ngangkat tangan. Tanpa ngangkat tangan sebelum rukuk.
Imam Syafi'i setelah rukuk ngangkat tangan. Coba. Terus sampean ngomong Imam Syafi'i kalau begitu tuh murid yang belunat. Sampean enggak ngerti perkara. Ketaatan secara intelektual itu justru kepada kekuatan menganalisis secara independen. Tidak terpengaruh dan jujur dengan hasil analisisnya. Beda di Islam itu tidak masalah. Ya. Beda pilihan itu tidak membuat orang masuk surga neraka. Orang cek seriusnya, mau sama-sama Islamnya, sudah usah gitu-gitu amat. Apa jangan mau didoktrin orang yang menarik-narik persoalan terlalu dalam. Kayak kalau ini pasti jalurnya lurus surga. Kalau milih ini nanti jalurnya kayaknya lurus neraka. Padahal kalau jadi ya wasawaun alaihim. Nggak usah gitu-gitu amat. Nggak usah gitu-gitu amat. Saya kira ya yang balance, yang imbang, lihat segala sesuatu. Ya. Kalau saya nggak tertarik ngelihat hasil itu, ya seneng lah ya. Tapi yang paling penting ngelihat proses, ngelihat metodologi. Kan kapan hari dulu ya. Tiba-tiba ada hasil penelitian, guru PAI berapa persen waktu itu ya? Saya persentasenya lupa, di atas 70%. Mayoritas radikal. Wah, kaget semua. Kaget semua. Oh, guru PAI radikal. Pantas kalau anak-anak radikal. Saya senang. Saya tidak tertarik dengan kesimpulan itu. Yang saya kepingin cek adalah instrumennya kayak apa sih? Dia menderivasi radikal itu apa sih indikatornya? Terus kita bedah, mana instrumennya? Indikator radikal itu apa? Radikal adalah orang yang selalu mengembalikan setiap persoalan kepada teks-teks kalimat, teks-teks kitab suci. Karena ngambil indikator dari orang barat. Nah, ciri-ciri radikal itu adalah selalu kembali kepada teks. Iya, orang Nasrani, orang Yahudi jarang-jarang buka kitab. Lah kalau orang Islam terus kembali ke ayat, kembali ke Quran, itu indikator radikal. Mbok saya yang mbok nih radikal kalau gitu. Gitu loh ya. Ini ulama tafsir itu yang paling radikal. Loh, semuanya dikembalikan ke ya gak bisa begini ini, indikatornya yang salah. Tiba-tiba mengatakan religiusitas anak-anak UIN itu rendah. Ukurannya apa religiusitas? Nanti dulu. Jadi kalau membaca hasil kesimpulan penelitian itu nanti dulu. Cara dia men-breakdown indikator itu benar enggak? Nah, kalau indikatornya nggak benar, yo sia-sia, capek-capek jungkir balik. Oh yang dilihat itu. Indikator orang takwa itu apa? Jenggotan, pakai takwa terus. Ada tanda hitam di jidatnya. Sampai ketemu orang model kayak itu. Akhirnya kok orang tua, orang-orang yang bertakwa itu kok kaku-kaku ya? Kok sendiri sampai sendiri yang salah? Itu loh ya. Cara membuat indikator itu coba kalau sampai pakai Quran. Indikator orang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau berbagi, seneng ngasih, dermawan. Mau susah, mau seneng, dia seneng ngasih orang. Kan tidak ada jenggot-jenggotnya di situ. Tidak ada takwa-takwanya, tidak ada kopiah-kopiahnya. Dermawan tidak dia? Terus wal kadhiminal ghaidha. Hebat dalam mengendalikan emosi. Sabar. Sabar tidak orangnya? Oh, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Senggol bacok. Lo model begini. Gitu loh ya. Terus walafina aninas. Pemaaf. Wong salah sudah 10 tahun. Kamu dulu yang ngecingan ngono. Gitu loh ya. Masih ingat terus kesalahan orang gitu.
Tidak bisa. Sampai kalau pakai indikator Quran tentang takwa, tidak akan keliru melihat orang alim. Katanya alim kikir, ya selesai. Tidak ada orang alim kikir. Katanya orang alim, tapi marahan. Marahannya itu kalau di mulut saja, orang alim ada yang seneng marah itu. Tapi marahnya di mulut dok, di hati sayang. Dan kamu bisa kok ngelihat orang yang marah cuma di mulut sama. Ya. Dulu kita punya guru, saya buka namanya Romo Yai Asrori, Yai Asnawi. Yai Asnawi itu yai yang keren. Memang dari kecil terkenal, dulu saya kalau manggil Mas Macan. Jadi, karena kalau dia marah tidak ada yang berani kayak Macan. Manggil Mas Macan. Itu kalau ngelihat jamaah dari Pasuruan. Waktu itu datang ke sini, ya, jamaahnya ini ada yang cerita ke saya. Oh ya, orang-orang tua-tua itu loh turun dari bis. Namanya orang tua kan kalem, turunnya kalem. Waktu kan mepet, jalannya kalem, dibawon tak. Woi, kewaket semua. Sing banter lek maku goblok. Langsung lari terpirit-pirit semua. Itu meskipun ngomongnya goblok-goblok itu di hatinya sangat penyayang. Kamu nggak akan kuat kayak Kiai Asnawi. Beliau sakit, ginjal sakit, ini sakit semua. Sik mau tidur di bis, nemani jamaah dari Jawa Timur keliling. Kamu udah akan sanggup. Kamu pilek aja udah nggak mau ikut kok. Gitu loh ya. Kamu agak gak enak badan aja udah nggak jalan kok kamu. Gitu loh ya. Kalau bukan karena saking sayangnya ke santri, gak akan bisa melakukan itu. Gitu loh ya. Abayani itu, kakinya udah, dia kena diabetes hebat. Kaki udah bengkak, udah ada busuknya. Tetap datang ke Kudus, dibopong. Apa? Lu kita, ya Allah, dikit-dikit izin, dikit-dikit izin. Walah, kamu nanti jadi wali, gelarnya ahli izin. Ono tah. Nyelek ono gak apa-apa, tapi insya Allah gak ono. Ya. Jadi maksud saya begini, jangan terus kalau ketemu kiai yang ngamuan terus kamu bilang enggak takwa. Nanti dulu kamu rasakan ngamuknya ini ngamuk di bibir saja atau di sampai ke dalam. Cirinya orang yang ngamuknya itu cuma di bibir, selesai ngamuk lupa. Lupa. Jadi dia tidak akan membenci kamu selamanya. Kalau kamu salah ya salah, selesai. Besok kamu ya tetap disayang. Kayak kamu tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau orang ngomong tidak nyakitin memang, tapi tetap nandain. Acara kamu nggak diajak, kesini kamu nggak diajak. Tapi dia orangnya sabar kok, saya tidak dimarahin. Ya kamu tidak diajak terus itu tanda dia itu ngecingan, gitu loh ya. Dia itu ngecingan. Tidak begitu orang takwa itu. Dia wal'afina ninnas. Dia pemaaf. Kalau itu indikatornya, nggak keliru kamu. Begitu juga ngelihat orang yang ma'rifat. Ya. Kalau indikatornya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mu'ata'illah ini, nggak keliru. Nggak keliru. Wal isyaratu inda sufiyah. Adapun isyarat menurut bahasa para sufi, menurut istilahnya para sufi, hiya ifadatu asrarit tauhidi bil kinayati wat talwihi. Adalah isyarat itu adalah pengambilan manfaat dari rahasia tauhid dengan metafor kinayah wat talwihi atau lambang-lambang.
dengan perlambangan atau dengan metaforis. Tadi udah saya sampaikan ya. Ada keturunan wali yang dia tidak tahu kalau dia keturunan wali, terus datang ke seseorang, ya. Atau saya ini ya tahadus bin nikmah. Masnya ibu saya itu ada yang namanya Kiai Abdul Kholik. Mulai lahir sampai meninggal, mbah dulu sudah pesan, anakku yang satu ini tidak akan bisa dipahami manusia. Dari lahir sampai mati. Jadi waktu beliau umur 7 tahun, itu panen, santri itu panen cabai. Terus mbah nguji, berapa jumlah cabai itu? Ngomong, namanya Abdul Kholik. Sekian. Terus santri disuruh hitung. Persis tidak meleset satupun. Itu umur 7 tahun. Tapi orang ini ketika sudah tuanya, Masya Allah, kamu mungkin kalau tahu jijik kamu. Saudara-saudaranya ibu banyak yang tidak suka. Karena orang ini sehari-hari kayak orang gila. Pakaiannya kumel, terus diwel-wel, gak karuan gitu. Diwel-wel. Seumur hidup tidak mau kerja. Kalau malam tidak bisa tidur. Kerjaannya mengelilingi danau. Danau yang luasnya 3 desa. Foto kelilingi sambil tikiran. Itu kalau ngomong, tidak pernah ngomong jelas-jelasan. Ya isyarat-isyarat ya. Ada orang baru saja stres dia, miskin tidak selesai-selesai, akhirnya dia beli buntutan. Buntutan itu judi yang nebak ujung angka. Karena ujung itu buntut, terus disebut buntutan. Ini tidak pernah judi orang ini, cuma sesekali aja yang stresnya akhirnya judi. Terus datang ke Abdul Kholik. Begitu datang terus dia bilang gini, ketak loh, kok kayaknya buntute yo. Harimau itu loh kok hilang, buntutnya kok hilang ya, siapa yang nyuri? Itu orang-orang yang ahli isyarat itu begini. Satu hari ada orang keturunan orang alim datang. Dia bingung. Terus dikatakan begini, gak masalah mau hidup dimanapun. Yang namanya jagung, mau disebar di rumput sekalipun, tetap akan tumbuh jagung. Tidak akan jadi rumput. Kalau jagung ya tetap jagung. Begitu. Sampai sekarang saya ada omongan yang tidak ngerti dulu itu. Ketika ada orang datang, saya di samping, saya manggilnya Wak Alik. Kata Wak Alik, loh, kok bakul sego iku ketok bokonge? Loh itu gimana penjual nasi kok kelihatan pantatnya? Sampai sekarang saya tidak paham, apa maksudnya? Ya yes, begitu, gak dijelaskan, ya cuma begitu. Ya yes, begitu. Sampai hidup-hidupnya itu perlambang semua. Kalau datang ke rumah, naik sepeda. Sepeda itu dibebet pakai gombal. Terus dibebet sama kain-kain. Terus dinaiki. Ya ibu sebagai adiknya ya malulah kedatangan kakak kok. Aduh, kakaknya kayak gitu. Tapi kalau dia ngomong bener, Masya Allah ngajinya bagus. Enak. Tapi dia memang gak mau nunjukin, ya kayak orang gendeng. Ketika beliau sudah
hampir meninggal dunia. Beliau itu ketika Ramadan, ada tetangganya itu punya kebun singkong. Terus dia ngambil sampel singkong untuk dipanen. Begitu diambil, singkongnya bagus. Terus dia lewat, kan dibungkus pakai karung ya, sampel. Lah Wa'alik nanya, gimana singkongnya banyak? Saking takutnya diminta. Karena Wa'alik itu orangnya miskin banget ya. Karena saking takutnya diminta orang miskin, tetangganya itu ngomong, nggak ada mbah, nggak ada buahnya, cuma batang saja. Tanggal, kalau saya nggak salah, 27 Ramadan, beliau pulang ke hadirat Allah. Begitu saya waktu itu S2 di Aceh, terus Wa'alik meninggal dunia. Padahal saya bernadar, kalau saya pulang saya mau ngaji ke beliau sebenarnya. Karena saya baru ngerti siapa kakaknya ibu ini yang sebenarnya. Tapi kemudian beliau pulang, terus adik Yahya kasih surat ke saya, Mas, ini kakaknya ibu meninggal. Saya dengan netes air mata saya bilang, bunga mawar itu telah pergi dan orang hanya bisa menyentuh durinya. Ya terus, ya sudah pulang. Tanggal 28 Ramadan, tetangganya panen. Satu kebun itu semua tinggal batang, tidak satu pun ada buahnya. Baru nangis. Ngapunten sayang. Ke istrinya Wa'alik. Kata istrinya Wa'alik, ya wis kono nang kuburan njaluk sepuro wonge wis mati. Sampai meninggal, nggak terkuasa, nggak terpahami. Pada saat lebaran, putrinya cerita ke saya, dulu kalau dia itu sudah lapar, nggak makan-makan, itu di pinggir sungai. Terus begini ini udah dapat kurma yang muda, kurma yang setengah mateng, kurma yang mateng, ya udah dimakan. Jadi bahasanya perlambang-perlambang. Jadi orang-orang yang memang benar-benar usul ilallah, memang akhirnya tidak ngomong, ya. Tidak banyak ngomong pun metafor, ya, metafor, perlambang-perlambang. Qala Asyibli, Imam Asyibli mengatakan, wa kullu isyaratin asyara biha al-khalqu ilal haqqi fahiya mardudatun alaihim. Kullu isyaratin, setiap isyarat, asaro yang memberi isyarat biha dengan isyarat siapa al-khalqu makhluk, ilallahi kepada Allah, atau begini ya, kalau itu bisa dibaca tapi tidak pas ya, maknanya enggak begitu tepat. Lebih enak begini, wa kullu isyaratin, dan setiap isyarah, asaro yang memberi isyarat siapa man, siapa seseorang, biha dengan isyarat al-khalqa, jadi maf'ul, memberi isyarat kepada makhluk, ilal haq, kepada Allah. Jadi dia ngasih isyarat untuk menunjukkan ke Allah, itu dia pakai isyarat dengan makhluk, ya. Isyarat dengan makhluk. Isyarat yang seperti itu, fahiyya, maka isyarat yang seperti itu mardudatun, tertolak, alaihim, di atas mereka. Ya.
Jadi semua isyarat yang menuju ke Allah yang dengan menggunakan makhluk itu hakikatnya sebenarnya tertolak. Cuma kadang-kadang begitu susahnya meyakinkan orang tentang keberadaan Allah itu, sehingga terpaksa masih harus menggunakan perantaraan makhluk. Misalnya, seperti yang saya bilang, mau menjelaskan keberadaan Allah. Ya, coba kamu tiup tanganmu. Terus kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan? Dingin, ya. Dingin. Kenapa dingin? Karena ada udara. Udara itu kelihatan enggak? Enggak. Tapi ada kan? Ada. Udara itu ada tapi enggak kelihatan. Udara saja ada enggak kelihatan, apalagi Allah. Allah itu ada tapi enggak kelihatan. Sebenarnya isyarat begini ini batal ke Allah itu. Cuma terus kamu mau ngajari pakai apa pada orang yang masih belum ngerti Gusti Allah? Dan mempertanyakan, kalau Allah itu memang ada, kenapa saya nggak bisa ngelihat? Terus jawabmu piye? Ojo ngono mlebu neraka disowek-sowek cangkemmu. Ya gak iso gitu, kalau kamu hidupnya zaman saya bisa dijawab begitu. Anak saya, anak sekarang dijawab begitu, ndak ngaji lagi. Oh, Pak Guru gendeng gitu. Ndak bisa begitu, ya harus sampean jawab. Jadi memang setiap orang, setiap level itu punya bahasa sendiri. Ada bahasa yang masih diizinkan pada level tertentu, tapi itu menjadi aib ketika dipakai di level berikutnya. Seperti seorang perempuan yang ditanya Rasulullah, Aina Allah? Allah di mana? Terus dia nunjuk fis sama. Allah di langit. Terus Rasulullah ya ditinggal begitu saja Rasulullah. Sayyidina Umar terus nanya, Rasul, jawabannya kan salah. Kata Rasulullah, dia sanggupnya begitu. Nah, dia baru bisa sampai di situ. Maka ada orang tua yang nanya ke saya ngajarnya anak TK, terus nanya Allah di mana? Nah, itu repot jawabnya. Terus di atas langit gitu aja Pak yo. Ya wis lah sementara untuk anak TK ya gak apa-apa. Nanti kalau sudah dewasa baru kita jelaskan. Tapi sampean ketika mengatakan Allah di mana? Di atas langit. Itu dengan keyakinan di atas bukan tempat. Ya, di atas itu bukan tempat. Atas itu menunjukkan keluhuran, kemuliaan, harus itu. Kalau sampean di atas langit, sampean yakin Allah benar, ya sampean masalah juga akidahnya. Gitu loh ya. Dia atasan saya, apa terus dia nempel di atas sampean terus? Enggak. Jadi atas itu enggak selalu bermakna itu. Harus dengan itu kalimahnya ya. Aduh, ini memang berat ini, meskipun 77 ini kan. Hatta yasiru ilal haqqi bil haqqi. Sampai orang-orang itu memberi isyarat dengan Allah kepada Allah. Kalau masih isyaratnya itu dari makhluk ke Allah, mardudah, tertolak. Kalau sudah isyaratnya itu dari Allah ke Allah, baru keterima. Aduh. Sehingga nanti orang menjelaskan makrifat itu menjadi araftu rabbi bi rabbi falaula rabbi lamma araftu rabbi. Nah, gitu ya. Aku mengenal Tuhanku, aku ngerti Gusti Allah karena Gusti Allah. Kalau bukan karena Gusti Allah, aku tidak akan ngerti Gusti Allah. Paham teman ya? Meskipun bukan Jawa ngerti ya. Saya paham ya? Kalau tidak paham saya rubah. Nah, ini sebenarnya nggak benar lagi ini saya. Tapi repot ya saya memahamkan jenengan. Sampean masih bilang
Ya paham, saya yakin enggak paham. Jawab pahamnya itu, iya paham. Sambil matanya segini kok. Ya disebut ngantuk, yoga, tapi kok iya paham. Ya enggak paham sampai. Ya terpaksa saya balik turun ke makhluk lagi. Begini, saya ngerti Pak Sodik karena Pak Sodik cerita tentang diri Pak Sodik. Kalau Pak Sodik tidak pernah cerita tentang siapa Pak Sodik, saya tidak akan kenal Pak Sodik. Karena penjelasan orang tentang Pak Sodik belum tentu diterima oleh Pak Sodik. Paham? Kapan orang ngerti Gusti Allah? Kalau Gusti Allah yang menjelaskan dirinya kepada orang itu. Baru itu akan persis. Sehingga araftu rabbi bi rabbi falaula rabbi lamma araftu rabbi. Aku ngerti Gusti Allah karena Gusti Allah sendiri yang menjelaskan ke aku. Kalau bukan Gusti Allah, aku tidak ngerti Gusti Allah. Oh, sekarang ngerti wes ya. Pinter sampean. Tapi Sayyidina Ali mengatakan yang berbeda. Araftu rabbi bi'aini qalbi la syakka anta. Oh, kata Sayyidina Ali, aku melihatmu dengan mata hatiku dan aku tidak ragu sedikit pun engkaulah itu. Jangan tiru-tiru. Ya. Ngomong begini sampean. Nah, tasawuf itu nggak boleh niru. Kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan begini. Subhana man lam yaj'al tariqan ila ma'rifatihi illa ba'da an ajzihi am ma'rifatihi. Maha suci Allah zat yang meniadakan jalan untuk mengenalinya kecuali dari jalan di mana orang itu tidak sanggup mengetahuinya. Keren ya? Keren. Sahabat itu jenius. Ya, jenius. Sayyidina Abu Bakar mengatakan begini. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dah. Aku tidak pernah melihat sesuatu kecuali aku sudah lihat Allah sebelumnya. Aku tidak pernah melihat sesuatu kecuali aku lihat Allah setelahnya. Itu orang makrifat. Ya, itu orang makrifat. Jadi, tidak usah meragukan siapa guru makrifat itu. Terus sampai nanya, kok Rasulullah tidak pernah ngomong apa-apa, Pak? Rasulullah itu ibarat mobil paling stabil. Sehingga dipacu dengan kecepatan yang super canggih sekalipun, tidak ada getaran, tidak ada goncangan. Sahabat, itu mobil canggih. Tapi ketika kecepatannya sangat tinggi, superjet misalnya, itu ada goncangan tapi sangat sedikit. Keluar juga akhirnya. Satohatnya Sayyidina Ali keluar, satohatnya Abu Bakar keluar. Rasul enggak kuat nyimpen. Sehingga Allah puji Rasulullah itu, mazaghal basaru wa ma tagha. Rasulullah itu kalau melihat sesuatu, tidak pernah meleset, tidak pernah melampaui batas. Kalau kita, kalau melihat sesuatu, meleset terus. Dan selalu melampaui batas. Melihat perempuan bukan mahramnya, ngelampaui batas. Begitu mempersepsi seseorang, bleset terus. Apa? Lihat bleset. Allah muji Rasulullah. Rasulullah itu orang yang kalau melihat tidak pernah bleset, juga tidak pernah melampaui batas. Masya Allah. Itu adab. Orang kalau cuma pinter tok, itu bisa melampaui batas. Saking pinternya semua mau dikritisi. Sampai melampaui batas yang tidak pantas-pantas dikritisi.
Ya tapi sampean melampaui batas itu. Ya pinter tapi melampaui batas. Gitu loh ya. Tapi kalau enggak pinter, bleset. Salah semua, yang bleset. Jadi orang pinter bahaya melampaui batas, orang gendeng bahaya bleset. Rasulullah gendeng ya enggak. Bukan pinter, orang licik itu bahayanya melampaui batas, orang gendeng bahayanya bleset. Rasulullah enggak gendeng, Rasulullah enggak licik. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau lihat objektif tepat. Giliran turun nanti kepada para wali, itu kualitas batinnya lebih lagi, lebih lemah lagi, sehingga keluar anal haq, keluar laisa fil jubbati illallah. Akhirnya begitu zikir subhani, ma'a'udhu masani. Laisa fil jubbati illallah. Wah, wis. Weker orang. Akhirnya yo dibantai, macam-macam. Gara-gara tidak ada yang salah. Cuma ini ibarat mobil, begitu sampai ke wali itu sudah, mungkin saya salah ya, tapi saya nggak bisa ngasih gambaran lain, bingung. Kalau para sahabat itu kayak mobil Mercy yang terbaik, itu kan kalau kena kecepatan tinggi, kena lubang geledek gitu, malah enak empuk kerasa, piring enak itu geledek. Itu begitu para wali mungkin ya kayak Innovaribun ya. Ya sebenarnya sih enak, tapi udah mulai kerasa. Kalau kiai-kiai sudah kayak Avanza, gitu ya, dipacu kecepatan 300 ngeleyang itu, mau terbang, gitu loh ya. 200 ya bos, nggak bisa, di gate-gate tuh ya jebol mesinnya, gitu loh ya. Semua 100, 120 sudah mulai, udah retak. Nah kalau kita orang awam, kayak bajai, sampean tahu bajai? Jalan belum, suaranya udah kemana-mana, belum jalan. Dasar bajai gitu loh ya. Ibadah belum, dikiran belum, udah cerita. Aduh, bajai. Ya. Jadi itu masalahnya, kenapa Rasulullah tidak mengalami Rasulullah yang paling canggih. Ini di antara isyarat yang menunjukkan pengalaman dalamnya Rasulullah. Misalnya saat Rasulullah nisfu Sa'ban sholat 2 rakaat yang mulai ba'da isya sampai menjelang subuh, sujudnya lama sekali. Di dalam sujud Rasulullah muji-muji Allah. Di antara pujiannya Rasulullah mengatakan begini, La uhsi sana'an alaika, anta kama asnaita ala nafsik. Kalau bahasa kita, aku tidak sanggup menggambarkan betapa indahnya engkau ya Allah. Biarlah engkau sebagaimana engkau menggambarkan keindahanmu sendiri. Ayo coba ngapain Rasulullah dengan Allah? Oh, itu namanya uns, ya, itu namanya bermesraan dengan Allah. Walaisa lahum ila dzalika, walaisa tidak ada lahum bagi mereka ila dzalika kepada yang demikian, maksudnya menuju makrifat Allah. Tariqun, apa tariqun? Jalan. Walaisa tariqun lahum ila dzalika. Maka tidak ada jalan bagi orang-orang yang masih menggunakan makhluk sebagai isyarat untuk bisa sampai wusul ma'rifat yang sebenarnya. Tidak bisa. Walidha qala asy-syaikhu Yusuful Ajami. Karena itu dan karena ini, qala berkata siapa asy-syaikhu Syekh Yusuf Al-Ajami, Bagaimana kata Yusuf Al-Ajami? Man barang siapa takallama yang ngomong fi maqamil jam'i pada saat dia sudah berada di makom al-jam'u, falaisa bimutakallimin, maka bukan dia yang ngomong.
Ya, bukan dia orang yang bicara. Wa innama hanya saja al-mutakallimu yang ngomong itu adalah khabarnya al-haqqu Allah. Subhanahu maha suci siapa Allah ta'ala dan maha luhur Allah. Ala lisani abdihi pada lisan hambanya. Kalau ada wali yang sudah sampai di makom al-jam'u, kok dia ngomong? Harusnya kan orang yang sampai di makom al-jam'u tidak bisa ngomong lagi. Ya apa sih gambarnya? Kayak gini, nanti inget-inget saya ya, kalau pas pengantin baru lihat istri, lihat suami, tidak bisa ngomong kamu. Saking senengnya, saking, ya pasti tidak ingat saya. Meskipun tak suruh ingat saya, tidak ingat saya. Wong saking senengnya, gitu loh ya. Itu namanya al-jam'u itu. Udah tidak ingat apa-apa, wis. Itulah tenggelam di dalam kebahagiaan yang sangat. Padahal itu kamu baru ngerti indahnya makhluk. Ya apa orang yang tenggelam di dalam keindahannya Allah yang maha indah. Habis kesadaran orang. Tidak keluar omongan. Kalau sampai keluar omongan, bukan dia yang ngomong. Lidahnya dipinjam Allah. Yang ngomong Gusti Allah itu. Sehingga dia mengatakan, aku al-haq. Aku al-haq itu Allah. Bukan al-halat. Lidahnya al-halat dipinjam Gusti Allah. Yang mengatakan subhani ma'a'udhama sa'ni la ilaha illa ana fa'budni. Semuanya ini Allah. Bukan Abu Yazid al-Bustami. Gitu ya. Ada dasarnya. Ada hadis sahih. Wa huwa qauluhu fil khabaril qudsi. Itu sebagaimana wahwa dan penjelasan Allah meminjam lisannya orang yang sudah ma'rifat, itu adalah qauluhu, sabdanya Rasulullah SAW fil khabaril qudsi, qauluhu firmannya Allah Ta'ala, ya, firmannya Allah Ta'ala fil khabaril qudsi di dalam hadis qudsi udah paham ya, hadis secara makna dari Allah cuma redaksinya dari lisannya Rasulullah. Itu yang membedakan dengan Quran. Quran maknan wa lafdhan minallah. Ya, lafat makna semua dari Allah. Tapi kalau makna dari Allah, lafadznya, redaksinya Rasulullah, itu hadis qudsi. Tapi kalau kesadarannya dari Allah, tapi maknanya dari Rasulullah, lafadznya dari Rasulullah, itu namanya hadis Rasul. Itu. Hadis kutsinya bagaimana? Fabi yasma' wabi yubasir wabi yantiq. Fabi dengan aku dia yasma'u mendengar. Wabi dan dengan aku dia yubasiru melihat. Wabi dan dengan aku yantiku dia bicara. Dan seterusnya. Ini hadis lengkapnya kan begini ya. Siapa yang kepingin aku cintai, maka hendaklah dia menunaikan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Kalau sudah bisa istiqomah fardu wajib, ini makna bebas ya. Kalau orang itu sudah bisa menunaikan yang fardu, yang wajib, maka istiqomahlah dengan yang sunnah. Kalau orang sudah istiqomah dengan yang sunnah, nanti Allah bakal mencintai orang itu. Kalau Allah sudah mencintai orang itu, maka Allah akan publish. Allah akan populerkan namanya di langit sehingga Jibril dipanggil, diberitahu, semua orang akan tahu. Nah, orang yang semacam ini, ya, orang yang terus
Man taqarraba li yataqarrabu ilaihi dzira'an. Ya. Itu kalau orang sudah hebat mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya orang itu dipinjam oleh Allah lisannya, telinganya, sehingga Allah mengatakan, dengan aku dia melihat, dengan aku dia bicara, dengan aku dia mendengar, dengan aku dia menyentuh, dengan aku dia berjalan. Ya. Terus jadi lagunya Dhani itu, dengan namamu, gitu. Itu hadis qudsinya itu. Ya. Hadis qudsinya itu. Wasu'ila dan ditanya, wasu'ila ba'duhum dan sebagian ulama yang ma'rifat atau ulama ahli tasawuf, thariqah, ditanya anil fana'i tentang fana. Faqala maka menjawab siapa ulama ahli tasawuf thariqah, huwa adapun fana, antabdu al-'azamatu alal abdi, nampaknya keagungan kepada hamba. Fatunsiyahu ad-dunya wal akhirata wad darajati wal ahwala wal maqamati wal adhkar. Maka keagungan itu akan membuat fatunsiya maka ndadekno lali opo al-'azamatu azamah keagungan hu ing man ing abet lali ing dunya. Fatunsiyahu maka keagungan itu menjadikan seseorang tersebut lupa ad-dunya kepada dunia, lupa juga kepada akhirat, lupa kepada derajat, lupa kepada ahwal, lupa kepada makom, bahkan lupa kepada zikir. Waftufniyahu an kulli syai'in hatta an nafsihi. Watunfiyahu dan meniadakan, menafikan apa al-'azamatuhu kepada man, abad. Pada abad. An kulli syai'in terhadap segala sesuatu hatta sampai an nafsihi kepada dirinya sendiri. Wa an fanaihi bahkan dia tidak sadar fana kepada fananya. Anil asya'i terhadap segala sesuatu. Wa an fanaihi anil fana, bahkan dia tidak saja tidak sadar pada ketidaksadarannya kepada segala sesuatu, dia bahkan tidak sadar kepada ketidaksadarannya bahwa dirinya tidak sadar. Itu namanya fana. An fanaihi anil fana. Tidak sadar atas ketidaksadarannya kepada ketidaksadaran. Wis pinter biasanya kalau tambah malam ini segitu tak pinter insyaallah. Ya. Wa yastaghriqa fayastaghriqa maka tenggelam siapa abad fit ta'zimi di dalam keagungan. Ya, di dalam keagungan. Intaha, alif ha itu intaha. Selesai. Oh, selesai benar jam 10. Jadi fana itu makom itu kalau disederhanakan dalam konteks ma'rifatullah, pertama itu orang disebut al-farqu. Al-farqu itu keterpisahan. Keterpisahan itu dapat dilihat dari kesadaran orang itu ketika melihat makhluk ya makhluk, Allah ya Allah. Itu namanya makom al-farqu. Ya kayak kita sekarang.
Ya Gusti Allah Pak, makhluk ya makhluk. Jangan dicampur-campur. Kalau sampai ada yang menjelaskan seperti al-halat itu bid'ah, dolalah, finnar. Ya wes gak apa-apa, memang masih al-farku. Tapi orang ketika sudah dikiran terus, lama-lama dia kemudian hilang kesadarannya dari dirinya karena fokusnya batin belajar menyadari Gusti Allah. Ketika dia tidak sadar pada dirinya, tidak sadar pada apapun selain Allah, namanya makom fana. Ya, fana. Loh terus kalau dia tidak sadar pada dirinya, tidak sadar pada selain Allah, terus sadarnya ke siapa? Sadarnya hanya kepada Allah. Selain Allah tidak sadar. Karena dia sadar hanya kepada Allah, kepada selain Allah dia tidak sadar. Berarti yang disadari hanya satu, makanya disebut al-jam'u. Tercampur kesadaran dirinya dengan kesadaran Tuhan, hilang kesadaran dirinya karena menyatu dalam kesadaran Tuhan. Sehingga kalau ngomong tentang dirinya, pasti menyebut Tuhan. Kasarnya kalau dia ditanya, namamu siapa? Allah. Kamu kuliah di mana? Di Allah. Kamu mau kemana? Ke Allah. Ya segitu dok. Nggak ketemu jawaban orang kayak begini ini. Kuat kalau masih kuat dia nggak ngomong. Tapi kalau sampai ngomong, jatuhnya bisa begitu. Namanya al-jam'u. Orang kayak begini ini orang yang jadab. Ketarik kesadarannya sehingga dia tidak bisa lagi menyadari apa-apa kecuali Allah. Siapa yang narik? Ya Gusti Allah sendiri. Ketika dia dalam keadaan ketarik secara total begini, kalau sudah lama dia di makom itu, terus dia akhirnya bisa kembali pada kesadaran, oh Allah makhluk. Balik kepada kesadaran Allah makhluk, tapi batin sudah ma'rifatullah. Sehingga ini yang disebut al-farku ba'dal jam. Jadi pisah setelah kumpul. Nah, kalau orang itu makomnya kumpul, maka itu diucapkan menjadi hulul, menjadi ittihad, menjadi wahdatul wujud. Tapi ketika kemudian orang itu sudah terbiasa di makom ini, batinnya tambah jernih, akhirnya dia bisa menyadari, oh ternyata ya Allah, manusia. Maka sekarang dia ngelihat makhluk dengan pandangan ketuhanan. Orang yang begini ini namanya wahdatus syuhud. Ini yang disebut dengan al-farku ba'dal jam. Ya, al-farku ba'dal jam. Nah, farku ba'dal jam inilah yang dijelaskan madhab tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi, madhab tasawufnya Imam Ghazali, madhab tasawufnya semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Apakah al-halat itu bukan ahlu sunnah, cuma dia tidak bisa menguasai dirinya saja. Gitu loh ya. Baik, saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam lagi karena keterbatasan waktu. Ini saya mau ngajak ngomong tapi udah malam banget, ini kasihan kamu ya. Nanti kita cari waktu lagi lah ya yang benar ya. Gak apa-apa, meskipun batal kita tidak dikejar Belanda ya. Oh, Pak Sodik ini piye janji bleset terus. Bukan janji bleset ya, tapi ya memang harus melihat keadaan. Daripada saya paksa terus tidak optimal, yang besok kerja bahaya, nanti malah tambah ngantuk. Nanti kita cari lagi waktu yang enak ya. Walaupun saya sebenarnya udah pingin ngajak ngobrol, kemarin nggak bisa lagi ya.
besok sore semua bisa nggak kalau sore besok? Nah, yang maksudnya itu udah harus semua bisa banget itu enggak. Terus yang pengurus-pengurus inti ya. Oh iya ya, Miftah sih kerja ya. Pulang jam berapa biasa Mif? Oh iya setengah 6 ya. Setengah 6. Pada Isya ngaji ya. Subhan ya. Subhan. Tapi kan ini, oh iya, Miftah bisanya malam. Malam yang enggak ada kegiatan, cuma malam Sabtu malam Minggu doang. Yang lain ada ya, Sabtu malam Minggu kak malmingan ya. Nanti enggak ada malam mingguan ya, kasihan juga. Atau begini aja enggak apa-apa ya, daripada kita nunggu lengkap nggak bisa, kan Miftah udah kasih catatan ke saya. Nanti tetap kita besok sore sambil jalan saja ya. Nanti Miftah nggak usah kepikiran, nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu, insya Allah nggak bisa selesai sekali kan. Terus nanti kita matengin di ngambil waktu malam yang semua bisa. Itu ya, besok biar ada kelanjutan apa yang sudah didiskusikan kemarin malam ya. Kemarin malam ada ini, ada tamu kepingin bayat. Saya itu lupaan ya, udah ngasih waktu, kata catat. Terus saya janji lagi, beda ketunggul, kebarengan. Asumsi saya kemarin jalan ke Depok itu bisa pulang sebelum maghrib, sehingga saya masih bisa beat sebentar, terus kita rapat. Ternyata aradna amran wa aradallah amran wa aradallah wa khair. Ya kita bisa berencana, tapi Allah yang lebih hebat rencananya, ya kita pasti senang dengan rencananya Gusti Allah, ya enggak apa-apa. Jam 10:30 saya waktu itu tanya teman-teman putri ya, tapi nggak tega juga saya balik lagi. Ya kayak sekarang nggak tega lagi, udah jam 10 saya nggak tega. Mau diterus-terusin, kasihan ya. Nah wes, besok sore jam ngaji selesai jam 5. Jam 5 ya, jam 5 kita bahas apa yang sudah dimusyawarahkan ya. Oke, saya kira itu mungkin akan lebih produktif besok sore daripada malam ini soalnya. Ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Terus daripada sampai nanya dimarahi temennya. Kau malam nanya. Orang mau lihat Prabowo tadi ngomong apa, Ganjar ngomong apa, Anies ngomong apa. Ya udah ya, kita tutup sampai di sini ngaji kita. Ngaji hikam ini memang kadang sangat dalam ya, kadang sangat berat. Ya sampean semampunya ya. Kalau pas puyeng yang jelas mampu, sampean jangan puyeng dinikmati puyengnya. Balik nona Gusti Allah, ya Allah, ya, fahamkan saya ya Allah, itu aja. Terus gitu aja, enggak paham enggak apa-apa, yang penting sampean ndonga. Ya Allah, pahamkan saya ya Allah, itu aja. Nanti mudah-mudahan bertahap-bertahap Allah buat paham. Karena paham itu kadang tidak datang sekali. Ya, berkali terus paham. Tapi jangan putus asa, kalau ngaji rumit, berat gitu, jangan terus kata, oh aku gak cocok ngaji gini. Jangan begitu. Jangan begitu. Setidak-tidak pahamnya kita, itu sudah ada ilmu yang masuk. Cuma mungkin baru 25%. Sehingga belum menyentuh kesadaran paham. Dan nanti begitu masuk 60%, mulai begini-begini. Nah itu masuk 60%, itu sudah gini-gini. Kalau udah masuk 80%, gini.
Bukan tidur, maksud saya busuk banget gitu loh. Busuk banget ya. Busuk banget udah ya. Ya udah mesti begini juga sih gitu loh ya. Nah kalau sudah begitu sampai tambah paham menikmati ya. Tapi menurut saya umur segini sampai dapat penjelasan begini terus syukur terus sampai Gusti Allah ya. Ya, bersyukur besar kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing batin semua kita ya, menuju kepada jalan kemarifatan kepada Allah. Ya, sehingga bermakna hidup kita ini dan hasil apa yang kita niatkan menuju ke hadirat Allah. Ya, sehingga dapat memberikan keberkahan kepada keluarga kita semuanya, bangsa kita, dan semua di sekitar kita. Saya kira ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.